mulai. Ya, kopi dulu ya. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke video kedua. Kita masuk itu di bilangan oktal. Ya, di bilangan oktal ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Okta, okto, ya 8, ya basisnya 8, cuma ada angka sampai 7, 8-nya nggak ada. Ya, itulah, lihat video sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konversi dari bilangan biner ke oktal atau sebaliknya dari oktal ke biner. Oke, saya mulai dulu dari bilangan biner. Ini dari bilangan desimal tadi ya. Ini saya save dulu gambar, cuman ya saya buat di sini desimal tabel. Sip, ini saya buat baru. Jadi saya punya nilai biner itu saya ambil dari bahan yang tadi aja ya. Contohnya mana ya? Nah, yang ini aja lah. Yap, binernya itu ini ya. Lama kali, ada. Saya ambil ini aja lah. Ini 0 1 1 0 1 1 0 1 1. Sip. Bacanya dari kanan ya. 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 ya. Sip. Oke, ini binarinya saya samakan dengan yang ada di sini ya. Yang ini 011 01 011. Coba lihat lagi. 011 01 011. Oke, sip. Ini angka ini kita konversikan ke bilangan biner. Ini mudah ya, insyaallah. Perhatikan. Ini saya kasih pena warna merah. Ini kita mulai dari kanan atau nilai yang paling rendah, binary paling rendah, ini nilai paling tinggi. Itu kenapa ini paling rendah? Ya, ini berarti 2 pangkat 0 sampai di sini nanti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berarti di sini. Sebentar, saya kecilkan dulu. Oke, sip. Berarti di sini ini kita bagi jadi 3 digit dari kanan. Ya, mulai dari kanan, ingat. Ini kita mulai dari konversi dari bilangan binary ke oktal itu dibagi 3 digit. Kenapa dibagi 3? Nanti saya jelaskan. Nah, ini dibagi 3 dari kanan ya, bukan dari kiri. Ini dari kanan ya. Ini sisa ada 2 digit. Bermudah ini saya ganti dengan angka 0. Nah, ingat di video sebelumnya kalau angka 0 di sebelah kiri ini sebenarnya nggak ngaruh juga, kecuali ada angka 1 di sini di ujung sini gitu ya, atau di layar sebelahnya ini gitu ya. Sip. Berarti di sini biar paham ini kenapa kok dibagi 3 Pak gitu ya. Sebenarnya bilangan oktal itu cukup sampai angka 7, tidak ada angka 8. Dia basisnya angka 8. Berarti kalau dia penuh 8 balik angka 1 lagi, balik lagi ke 1 ya. Jadi seperti ini. Berarti ini dibagi, ini di sini sebenarnya 2 pangkat 0. Di sini 2 pangkat 1. Ya, di sini 2 pangkat 2. Ya, jadi kalau kita desimalkan di sini sama dengan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 2. Maaf, di sini 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 2. Berarti desimalnya sini 1, 2 dan 4. Berarti di sini desimalnya 1, 2 dan 4.
Ya. Nah, ini saya garis dulu biar mudah. Sip. Maaf ya, saya pakai pen biar lebih mudah nanti dipahami. Ya, walaupun jelek lah tulisannya, ya udah syukuri aja lah gitu ya. Sip. Lanjut nanti, berarti binary di sini 011 ya. Kita rubah dulu menjadi apa namanya? Desimal dulu. Nanti itu akan berubah juga jadi angkanya oktal. Kenapa itu sudah dibagi-bagi 3? Kenapa dibagi 3? Kalau dia dibagi 3 ini berarti binary-nya sampai 2. Ya, 2 pangkat 2 di sini. Jangan sampai di sini bikin 2 pangkat 3 pula. Nanti sama saja merubah dari binary ke desimal. Nah, kalau binary ke desimal kan urutannya 0, 1, 2, 3, 4 sampai sini sampai yang ke 8 berarti. Jadi itu berubah dari binary ke desimal. Sekarang kita merubah dari biner ke oktal. Jadi di sini kita bagi-bagi 3. Kenapa dibagi 3? Ini batasnya di sini sampai 4. Enggak ada sampai nanti di sini angka 8. Enggak dibagi 4 atau dibagi 5 atau dibagi 7, berapalah jumlahnya. Kita bagi 3, bentuknya di sini jadi angka 7. Coba kita buktikan di sini ya. Sini 1 1 1. Berarti di sini 2 pangkat 0. Berarti 2 pangkat 0 berarti di sini angka 1 ya. Berarti digit di sini berarti angka 2. Berarti digit ketiga nih sini digit keempat. Jadi konsep saya sebelumnya di video sebelumnya itu kalau 1 berarti digunakan, kalau berarti 0 berarti tidak digunakan. Berarti jumlahnya di sini 4 tambah 2 tambah 1. Jadi jumlahnya berapa? Ini 4 tambah 2 tambah 1 berapa? 7. Nah, ini dia. Berarti di sini jumlahnya jadi 7. Jadi nggak ada nanti angka 8. Nah, kalau lebih dari ini ada 8 berarti itu bukan oktal berarti. Paham ya? Berarti itu desimal atau heksa berarti, heksadesimal. Oke, ini konsepnya kenapa itu harus dibagi 3. Jadi balik lagi ke metode saya sebelumnya, berarti 0 ini tidak digunakan. Berarti ini 2 pangkat 0 berarti nggak digunakan, berarti 1 ini nggak digunakan. Berarti di sini gunakan cuma angka 2 dan angka 4. Ya udah, berarti saya jumlahkan di sini 2 tambah 4 berarti di sini 6. Ini saya garis lagi, berarti di sini angka 6 ya. Ini saya bagi 3, maaf, jelek. Saya garis lagi. Di sini 2, ini 2, ini 3, ini oke, sip. Berarti di sini digitnya 6. Kita mulai dari kanan ya. Oke, sip. Berarti di sini angka 0-nya digunakan, angka 1-nya digunakan? Tidak. Berarti di sini enggak ya. Berarti sini cuma angka digunakan angka 2. Berarti di sini angka 2. Ini 4 enggak digunakan 0. Berarti di sini silang ya. Berarti ini silang juga. Berarti yang angka yang digunakan cuma digit ini ya. Yang ini, yang 2 ini. Berarti di sini angkanya 2. Baru kita dapat 2 sama 6. Di sini bagaimana? Berarti jumlah di sini ini cuma aktif, berarti angka 1 dan angka 2. Bukan 21 ya, bukan, ini dijumlahkan dulu. Nah, ini dijumlahkan. Nah, seperti ini. Ya, berarti nilai di sini jadinya angka 3. Oke, sip. Berarti nilai binary-nya 011, 01, 011, 0 ini. Berarti oktalnya berarti 326 oktal. Ya. Coba kita bikin sini 3, 2, 6 berarti oktal, basisnya U kecil gitu ya. Atau nanti sini ya basisnya O ya, O kecil. Oktal. Coba kita buktikan menggunakan kalkulator. Sini kita ambil menu ini, kalkulator ini ya. Biasanya kita pilih standar, kita ambil menu programming ya, karena kita programmer lah apalah nih gitu ya. Nih ya, belajar programmer nih harus paham angka-angka ini dulu ya. Kenapa kok harus dapatnya ini, kenapa harus bisa jadi angka 0 bisa jadi 1 ya, harus paham sini dulu gitu ya. Konversi ini wajib ya. Jadi saya contohkan di sini angkanya oktal di sini. Kita ambil menu oktalnya dulu. Buat di situ maaf, salah ya, binary dulu. Kita bikin sini 0 1 1 0, maaf ya, ini tulisnya harus dari kiri ya, 0 1 1 1 0 1 1 0. Ini dia. Ya, makanya nampak dapat oktal di sini 326. Ini dia hasilnya. Ya, jadikan kalkulator ini alat uji saja ya, bukan jadi alat ini ya, bantu hitung kita bukan ya, tapi
jadikan kalkulator itu alat uji saja gitu ya kalau kita konversi bilangan ini. Oke, sip. Nanti kenapa harus dapat bilangan desimalnya ini ya 214 ya 214 desimalnya. Heksanya kenapa dapat nanti D6. Nanti kita coba konversi dulu ya. Bantu ini konversi ke bilangan desimal. Kita contohkan ya, boleh. Berarti di sini saya coba dapatnya berapa? 214 ya. Berarti di sini sini saya coret, berarti sini angka 1, di sini angka 2, di sini angka 4, sini angka 8, sini angka 16, berarti di sini angka 32 ya, mohon maaf ya, 32, berarti sini 64, berarti di sini 2128 ya. Nah, berarti nanti dapat jawabannya itu 214. Berarti saya coba permudah saja desimal. Ini saya ganti kalkulator standar. Saya biar lebih cepat. 128 ini ditambahkan nanti dengan 64 tambah 64 ya, nanti ditambahkan dengan 16. Kenapa 32 nggak digunakan? Ini 0 ya. Cukup yang kita jumlahkan tuh yang digitnya yang aktif, yang logika 1 saja. Berarti ini ditambah, berarti ini tambah 16, ditambah nanti ada digit 4, ditambah nanti itu ada digit 2. Makanya nanti dapat 214. Makanya nanti kalau kita konversikan ke bilangan ini, oktalnya 326, itu konversi ininya dapat 214. Ini dia. Betul ya? Oke, sip. Saya ulang lagi. Kalau kalkulator 214 itu coba kita kurangkan dengan 128. Hasilnya harus 0 berarti. Ini dikurang 64, dikurang nanti 16, nanti dikurang nanti dengan 4, dikurang dengan 2. Ini dia hasilnya 0 ya, harus 0 ya, nggak boleh minus. Nanti ini sistemnya kita balikkan, ini kita kurang. Nah, kalau dari video sebelumnya saya jelaskan itu kalau dari konversi bilangan desimal ke biner itu apa namanya, kita susun tuh digitnya dari 2 pangkat 0 sampai nanti 2 digit 2 pangkat berapa, 2 pangkat n berapa gitu ya, sampai paling tinggi itu kita coba sampai 10 gitu ya. Oke, sip. Berarti itu sudah bisa ya merubah kita konversi dari bilangan biner ke oktal di sini. Nah, ini hasilnya contoh ya. Ini boleh kita save dulu ya. Kita buat di sini namanya tes oktal ya. Oktal 1 gitu. Oke, sip. Berarti ini saya buat lagi yang baru. Oke, saya contohkan satu lagi digitnya itu berapa ya? Nah ya, agak panjang sedikit lah. Berapa ya? Ya, bolehlah dari contoh ini dia. Ini 111 ini dapatnya 7. Ini 0 berarti 07 gitu ya. Atau 0 di kiri nggak ngaruh gitu ya. Makanya angkanya 7 sini. Lanjut nanti sini habis 17 berapa? Nah, ini saya contohkan ya. Ini masuk dalam deskripsi juga nanti. Saya contohkan di sini, saya draw. Itu habis 17, ini 17. Oh, nggak bisa dihapus ya. Ini 17 ya, 17 itu ditambah 1. Nah, ini dia. Dapatnya pasti aneh, nggak 18 ya. 7 tambah 1 berarti ini 8. Ingat, di bilangan oktal tuh nggak ada angka 8, basisnya 8, penuhnya 8 gitu ya. Berarti di sini penuh 8, maka dia bikin 0 di sini. Nah, 0. Habis 0 berarti ini penuh, berarti kirim angka 1 ke 1 ke kiri, carry ya. 1 tambah 1 berarti 2. Berarti 20. Berarti habis 17 ini di sini berarti 20. Ah, ini hebatnya. Ini di oktal ya. Beda lagi nanti di desimal, beda lagi nanti di heksa. Habis F ini 10. Nah, ini dia. Nanti kita bahas di video selanjutnya kenapa harus habis F ini 10 atau 10 gitu ya. Nanti kita bahas, insyaallah. Oke, sip.
Lanjut lagi, kita ambil satu contoh lagi dari bilangan oktal, maaf, dari bilangan biner ke oktal. Mana ya? Inilah ya. Ini boleh juga sedikit 5 digit. Saya ambil di sini 01101 ya. 01101 berarti 5 digit ya. Coba lihat lagi. Sama ya. Ini bilangan biner. Ya, caranya bagaimana? Kita bagi 3 dulu, 3 digit dari kanan. Ini 1 2 3. Pak, ini kan 5 digit. Bagaimana dengan digit ini ya? Udahlah kita tambahkan 0 di sini. Nggak ngaruh juga gitu ya. Ini alat bantu saja gitu ya. Mau nolnya sampai sini, sampai layar sebelah nggak ngaruh juga gitu ya. Tetap 0 juga hasilnya gitu ya. 0 di kiri nggak, ini kita hitung gitu ya. Lanjut. Oke, sip. Ini saya kasih alat bantu lagi, berarti di sini 2 pangkat 0. Di sini 2 pangkat 1. Di sini 2 pangkat 2. Kita mulai lagi dari awal, berarti di sini 2 pangkat 0. Begitu seterusnya ya, sampai nanti kalau ada digit berapa lagi sini mulai dari 0 lagi. Nah, kayak Pertamina aja gitu ya, mulai dari 0 gitu ya. 2 pangkat 2 di sini. Oke, sip. Berarti di sini kita permudah. Ini saya bagi. Berarti di sini angka 1, di sini angka 2, alat bantu saja ya. Ini sini angka 4. Berarti sini angka 1. Di sini angka 2, di sini angka 4. Ya, dengan konsep saya sebelumnya, angka 0 itu berarti ini tidak aktif, berarti tidak digunakan. Berarti angka 1 ini tidak digunakan. Gitu aja. Berarti sini ada angka 1 aktif, berarti sini angka 2 berarti aktif. Yaudah, kita bikin angka 2. Di sini 1, berarti angka 4-nya aktif, berarti sini ada angka 4. Yaudah, kita jumlahkan 4 tambah 2, ini 4 tambah 2, jadi 6. Yaudahlah, mungkin sini berarti maaf, berarti sini 6. Ingat ya, sini 6. Oke, nggak akan ada nanti nilainya di sini jadi angka 8. Nggak ada nanti angka 9, nggak akan ketemu ya. Kenapa? Kita sudah bagi 3. Makanya konsep dibagi 3 itu di sini ya. Jadinya oktal. Oke, sip. Lanjut nanti sini bagaimana, Pak? Oh, udahlah, ini berarti 0. Berarti sini non aktif. Berarti ini satunya nggak pakai. Ya, berarti nggak keluar. Berarti sini cuma angka 2. Oke, sip. Berarti sini angkanya 2. Oke, ini kan 0, berarti ini nggak aktif juga. Berarti ya udahlah, angka 2 ya turunkan. Nanti baru dijumlahkan ya. Kalau 0 tambah ini ya nggak ngaruh juga ya, 2 ya bikin gitu ya, biar lebih cepat gitu ya. Durasi nih video ya. Sip, berarti ini 26, berarti hasilnya 26 oktal. Ya, dari bilang binernya 0110 010 gitu ya, maaf ya, 011010 gitu ya. Coba kita buktikan pakai komputer ini, maaf, pakai kalkulator programming ini. Kita coba nanti sini bilangan biner. Ini kalau di sini tulisnya harus dari kiri ya. Nah, sebenarnya kita bacanya dari kanan nanti. Di sini 10 ini dia. Ya, di kiri kan nggak ngaruh. Yaudah, berarti di sini berubah apa namanya? Desimal itu 22 sama dengan yang di buku ini ya, jadinya 22, betul ya. Ini yang sudah kita uji di bilangan di video sebelumnya. Nah, ini oktalnya dapat 26. Nah, 26 oktal, ini dia buktinya ya, bukti betulnya ya. Oke, sip. Itu contoh yang mudah ya, mudah kita pelajari ya. Tidak akan nanti ketemu angka di sini, angka 8, angka 9 nggak akan ketemu ya. Angkanya cukup nanti 1 sampai maaf, dari 0 sampai ke 7 gitu. Oke, sip. Berarti ini boleh saya save. Ini buat oktal 2. Sip. Lanjut, saya buat di sini kita balikkan. Ya, kita merubah dari bilangan oktal ke biner, kita balikkan lagi. Ya, kita balikkan di sini, misalnya bilangan oktalnya itu 1 berapa ya, 6 5, ini contoh gitu ya. Contoh 165, ini bilangan oktal ya, ini bilangan oktal, saya bikin O kecil sini ya, oktal ya. Nah, oktal berarti ini
Cara saya biasanya kalau di modul itu lumayan rumit ya. Ini contohnya. Sebentar. Ini bilangan oktal. Ya, ini bilangan saya rubah dari binary ini desimal, saya rubah ke apa namanya? Ke oktal itu harus dikali-kalikan 8 dulu ya. Atau nanti kalau merubah dari bilangan oktal ke biner itu dibagi-bagi apa namanya? Bagi 8 dulu, rumit ya. Tapi insya Allah nanti cara saya ngajarkan tuh biar lebih mudah ya. Caranya seperti ini saya bikin cabang itu 3 ya. Kenapa 3? Sesuai dengan pembagian tadi ya. Saya bikin cabang di sini 3, 1 2 3. Nanti sini 1 2 3, saya bikin cabang 3 lagi biar lebih mudah dipahami gitu ya. Ya caranya, tapi intinya antum paham dari mana datangnya nanti bilangan ininya ya, 01 nya dari mana gitu ya. Atau nanti kenapa kok bisa dapat 1 0, kenapa seperti itu, antum harus paham dulu gitu ya. Dari konsep seperti ini boleh, enggak harus juga nanti dosen itu memaksakan caranya seperti ini, harus rumit seperti ini gitu ya. Sip. 5 ini datangnya dari konversi apa nih, angka-angka berapa nih? Dari konversi bilangannya tuh 1 2, maaf, angka 1 2 dan 4. Kombinasi angka mana nih? Berarti nggak mungkin kan kombinasinya angka 2 tambah 4, nggak mungkin. Berarti kombinasinya di sini angka 4 dan 1. Berarti mana yang digunakan, berarti itu yang 1. Nah, gitu aja cara mudah saya biasanya ngajar sama mahasiswa seperti itu. Berarti 5 ini ya, berarti yang aktif itu angka 4 ya. Ini nggak aktif, 2 berarti nggak aktif. Nggak mungkin 2 tambah 1 jadi 5, nggak mungkin. Berarti kombinasinya angka 5 ini berasal dari 4 dan 1. Berarti di sini jadi angka 1 0 dan 1. Ini dia ya. Oke, seperti itu kalau saya mengajarkan sama mahasiswa ya. Sip, lanjut. Saya coba 6. Nah, saya kasih alat bantu ya, 1 2 dan 4 ya. Pak, kenapa kok 1 2 dan 4 ya? Balik lagi, rumus saya itu berasal dari di sini 2 pangkat 0, sini 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 2 ya. Kenapa nanti itu alasannya ya. Rumus sebenarnya, rumus itu 2 pangkat n ya. Ini dia. Nah, ini rumus besarnya itu ya. Kenapa kok dapatnya ini gitu ya. Ini alat bantu saja. Alat bantu saya supaya lebih mudah nanti dipahami. Ya, rumus besarnya di sini ya, 2 pangkat n ini. Lanjut nanti 2 pangkat ini 2 pangkat 0 nih 1, 2 pangkat 1 nih 2, 2 pangkat 2 nih 4. Nah, itu dia. Makanya saya susun di sini 1, 2 dan 4. Ya, ini dibagi-bagi 3 gitu ya. Ya, kebetulan angka kita 165 ya, oktal ya, bukan desimal, oktal. Oke, sip. Angka 6 ini, kita lanjut ya. 6 ini kombinasi dari angka apa nih? Dari 4, 2, dan 1 ini. Nggak mungkin kan 4 tambah 1 gitu, jadi 6 gitu, nggak mungkin. Ya, anak SD pun tahu gitu ya. Ini angka 6 ini berasal pasti dari angka 4 dan 2. Nah, itu dia. Makanya nanti yang aktif itu cuma angka 4 dan 2. Berarti di sini angka 6 itu berarti ini apa? Di sini nggak digunakan, berarti 0. Berarti ini 4 tambah 2. Sini dia 1 sama 1. Makanya nanti jadi 6. Sip. Sekarang angka 1. Ya udah, saya permudah saja ya, langsung aja 1 sini. Nggak mungkin kan 1 ini berasal dari 4 tambah 2, nggak mungkin gitu ya. Oke, berarti di sini ini nggak digunakan. Berarti yang kedua ini nggak digunakan. Berarti ini yang cuma digunakan angka 1 ini. 1 ini ya. Kalau 0 bagaimana Pak? Yaudah berarti 0 aja ketiga-tiganya gitu. Mudah kan? Sip, berarti sini 0. Berarti di sini 0. Ingat, 0 di kiri nggak ngaruh gitu ya. Berarti ini ya yang digit ini ya nggak dibaca gitu ya. Nggak terhitung juga gitu ya. 0 di kiri ya. Kecuali 0 di kanan ya. Berarti hasil dari 165 ini oktal itu jadinya binarinya 101 0111 1 ya. 00. Bolehlah baca ininya ya. Tapi ya nggak ngaruh juga gitu ya. Sip. Boleh kita uji nggak Pak ke kalkulator? Boleh gitu ya. Ini dia. Coba kita ambil sini lagi menu, maaf bukan grafik tapi programming. Saya hapus dulu.
saya besarkan ya, saya coba besarkan, nggak bisa ini ya. Nah ini biar kelihatan sama antum nanti di layar handphone atau PC-nya. Ini dia. Saya coba nanti ini sini bilangan biner, maaf bilangan oktal. Ya, sini bisa bikin 165 gitu ya. Ini langsung konversi sini. Ya udahlah ya, komputernya pintar gitu ya. Jadinya ini dia. 1010111. Betul ya? 1010111. Dapatnya ini. Ya, ingat kalkulator ini buat alat penguji saja gitu ya. Asalnya dari sini. Paham ya? Atau ini cara mudah saya ngajar sama mahasiswa. Kalau cara antum ya silakanlah cara yang mana lebih mudah gitu ya. Mau cari yang pusing ya silakan seperti ini juga boleh gitu ya, merubah dari bilangan oktal ke biner atau nanti bilang-bilang oktal ke desimal. Ya, Pak, gimana cara merubahnya, Pak? Kalau bilangan yang ini merubah jadi bilangan desimal ya mudah aja gitu ya. Kalau ini bilangan oktalnya 165 Pak oktal, gimana konversinya bilangan desimal? Ya udah kita konversi dulu ke bilangan biner. Kita bagi-bagi, kita cabangkan 3 gitu ya. Lanjut nanti ini cabang 3 ini cara saya aja ya. Sip. Lanjut nanti ini kita konversi bilangannya ke desimal Pak, bagaimana? Oh ya bisa aja gitu ya. Berarti di sini angka 1, di sini angka 2, di sini angka 4. Ini saya hapus dulu. Ya, ini alat bantu saja. Ya. Sebentar. Oke, sip. Berarti di sini saya coret. Ya. Berarti di sini angka 8. Ya, di sini berarti angka 16. Berarti di sini angka 32. Berarti di sini angka 64. Ya, kenapa kok bisa angkanya gini-gini Pak? Ya udahlah, lihat video yang sebelumnya gitu ya. Intinya di sini tersusun berarti di sini 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1 sampai nanti di sini 2 pangkat berapa dia? 2 3 1 2 3 4 5 6. 2 pangkat 6 berarti di sini. Ya, sip. Kita coba hitung. Nah, dengan konsep dengan metode saya sebelumnya, angka 1 itu aktif berarti itu digunakan. Berarti di sini angkanya 64 yang digunakan. Berarti ini dipakai gitu ya. Tambah 3 2. Ya, berarti ini ditambahkan 6 16. Angka 8 pakai nggak? Enggak ya. Kenapa? Ini 0 gitu ya. Berarti sini nggak dipakai angka 8. Berarti sini angka 4 dipakai. Yaudah, ini 0 gitu ya. Pakai 2 berarti nggak dipakai gitu. Berarti cuma angka 1. Sip. Yaudahlah kita jumlahkan ini. Nah, ini 12. Ya, 12 tambah 4 berapa? 16 tambah 1 17. Berarti 7 sini. Maaf, ini kebiasaan ya, kalau 7 tuh harus pula pakai garis seperti ini gitu ya. Adalah 7 gini aja lah ya. Sip. 7 gitu ya. 17 kena lebih 1 naik 1 ke atas. 1 7. 7 tambah 3 10 tambah 1 berapa? 11 berarti 117 berarti. Coba kita lihat kalkulator. Nah, ini dia. Ini desimalnya 117. Sama kan? Mantap. Nah, itu caranya. Ya, biar mempermudah untuk merubah dari bilangan oktal ke desimal. Jadi konversikan dulu ke biner biar mudah gitu ya dipahami gitu ya. Insyaallah. Nanti kalau ragu lihat aja video sebelumnya. Oke, sip. Lanjut nanti kita coba satu lagi lah ya. Apa namanya, dari bilangan ini saya save dulu. Nanti kalau pengen fotonya saya kirim lah fotonya nanti ya. Di sini oktalnya 165 tuh ya, keren 165 tuh ya. Sip, saya buat baru lagi. Ini berapa ya? Bagusnya berapa angkanya? Jangan angka 1 lah. Inilah 2 5 7. Ini pakai garis lagi nggak usah ya. Berarti sini bilangannya oktal gitu ya. Oke, sip. Ini kita buat lagi cabang itu 3 gitu ya. Kita bikin cabangnya 3 lagi. Ini bikin cabangnya 3. Ini bikin cabangnya 3 lagi. Ini cara saya aja ya. Biar mempermudah untuk buat konversi bilangan gitu ya. Nah, ini kita bagi 3, ini kita bagi 3, ini kita bagi 3. Oke, sip. Berarti digit sini
angka 7 ini kombinasi berarti dari angka 4, angka 2 dan 1. Ya, berarti 7 ini kombinasi yang ini ya. Ya udah berarti ini aktif berarti semua. Angka 7 itu berarti ini ya 4 tambah 2 tambah 1. Berarti sini 1 1 1. Kenapa 1 1? Karena dia aktif ketiga-tiganya. Asal 4 2 dan 1 ini balik lagi berarti di sini 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 2. Gitu aja. Nah, oke sip. Berarti 5. Ini mungkin sudah mulai paham ya. Berarti di sini saya bikin alat bantunya, di sini 2 1 2 4 1 2 4. Nah, kenapa bagi 3 ya, balik lagi videonya gitu ya. Sip. Angka 5 ini kombinasi yang mana nih gitu? Dari 4 2 dan 1. Berarti kombinasinya nggak mungkin kan 4 tambah 2 berarti 6, nggak mungkin, salah. Berarti kombinasi 5 nih 4 dan 1, berarti yang aktif tuh 4 dan 1. 2 pakai nggak, berarti 0. Gitu aja. Ingat konsep saya sebelumnya, kalau dia digunakan berarti dia 1, kalau tidak digunakan berarti 0. Gitu aja. Sip. Nanti ini saya garis lagi, maaf ya, ini biar supaya nggak rancu, saya buat nanti sini ulang di garis sebelahnya. Ini 2, ya udahlah 2 nih berarti ketemunya 2 ini, nggak mungkin 4 sama 1 dijumlahkan gitu ya. Sip, berarti di sini yang aktif cuma 1 ini aja, yang ini ya, digit 2 ini. Berarti di sini 0, di sini 0. Nah, berarti nilainya itu 1 1 1 1 0 1 0 1 0. Ya, ini nggak akan terpakai ya, 0 di kiri. Nah, ini dia. Ini kalau dibalikkan ya rumus yang tadi dari biner ke oktal ya sama saja, balik lagi dapatnya 257. Nah, itu dia. Mari kita buktikan pakai kalkulator. Sip, ini kita rubah jadi oktal dulu. Kita hapus, kita ganti angka itu 257. Langsung berubah dia binernya. 1 1 1 1 4 kali, 1 1 1 1 4 kali, 0 0. Ini ya, 1 1 0 0 1 1 ya, sama berarti. Nah, sama dengan angka ini. Ini dia. Sama ya. Berarti betul. Ya, berarti betul kita ini ya konversinya dari bilangan oktal ke biner. Nah, Pak, gimana Pak kalau konversikan ke bilangannya ke heksa Pak? Oh bisa. Nanti kita konversikan ini ke heksa ya. Kita maaf ke ini ya, ke desimal terlebih dahulu. Ya, bagaimana caranya Pak? Ya udah, berarti ini kita hapus dulu garis ini biar lebih mudah dipahami. Biar nggak ganggu nanti. Ya, ini saya hapus. Berarti ini dia. Oke, sip. Berarti ini sudah hapus juga. Ini hasilnya. Ya, berarti saya rubah nih sini. Berarti di sini 1 2 4 8 ya. Sini 16. Ya, 16. Berarti sini 32. Berarti di sini 64. Berarti sini berapa? 128. Berarti saya jumlahkan. Ya, saya jumlahkan di sini. Konversi dari binary ke desimal. Berarti 128. Ya, ditambahkan berarti ini nggak dipakai gitu ya. Ya, berarti dipakai cuma 32. Nah, 32 ditambahkan nih, ini nggak dipakai. Berarti ditambahkan angka 8 lagi. Ya, angka 8 tambah di sini 4 2 dan 1. Udahlah biar mempermudah saya bikinnya angka 7. Ya, berapa nih? 8 tambah 2 10 tambah 8 18 18 tambah 7 berapa? Nah, pusing kan? Pakai kalkulator lagi ya. Ini kebiasaan nih kalau mahasiswa saya, sedikit-sedikit pakai kalkulator, dikit-dikit kalkulator. Ini dia, pakai jari ya ini. Pakai jari ya, jangan malu pula gitu ya. Berapa dapatnya? Ini dia, sebentar. Ini dia. Berarti dapatnya desimalnya segini. Ya, 175. Ya ini dia. Ini kan dapatnya 5. Nanti datang di sini berapa? Angka 2.
2 tambah 2, ini datangnya 2 kan 25. Nah, kirim ke kiri gini ya. Ini dapatnya berapa? 2 tambah 2 tambah 3, berarti berapa? 7. Udah, sini nggak ada apa, turun ke bawah, jadinya 175. Coba lihat ininya, sama ya, 175 desimal, sama ya. Oke, sip. Ini membuktikan kalkulatornya ya, membuktikan konversi itu betul. Nah, bukan jadi kalkulator ini alat apanya, bantu kita, bukan. Jadi kan alat ujinya itu ya. Jangan terbiasa pakai kalkulator ya, kecuali angkanya bilangannya berkoma misalnya. Atau nanti bilangannya apalah, pakai rumus apalah, sin kostan itu ya nggak apa-apa lah pakai kalkulator gitu ya. Kalau bisa ini ya pakai jari atau dicoret ya. Jangan malu pula, ini kebiasaan ya, mahasiswa saya itu malu pakai jari. Anda bilang anak SD ya, bukan ya. Ini alat bantu di sini ya, di jari atau pakai kalkulator ini elektronikanya. Sip, mungkin kalau ada pertanyaan nanti ini kita stop dulu sampai bilangan oktal, lanjut video ininya. Selanjutnya kita berubah dan konversi nanti bilangan heksadesimal. Mungkin sekian dulu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi dulu ya.